Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terus semangat. Nah, sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai klarifikasi bisnis retail berdasarkan beberapa faktor, kemudian adanya teknik pemasaran bisnis retail, produk-produk bisnis retail, dan lain-lainnya. Kali ini kita masih membahas mengenai subbab manajemen bisnis retail, yaitu strategi manajemen retail. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak video pembelajaran kali ini. Hari ini kita belajar mengenai strategi manajemen retail. Ada yang tahu apa itu strategi manajemen retail? Nah, manajemen suatu ilmu atau seni terkait proses perencanaan atau pengorganisasian yang mengatur sebuah proses pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi retail meliputi penentuan target pasar, sifat barang dan jasa yang ditawarkan, dan bagaimana retail memperoleh sebuah keuntungan dalam jangka panjang dari para pesaingnya. Lanjut, kita bahas mengenai fungsi manajemen retail. Fungsi pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah bagian terpenting untuk mencapai suatu tujuan perusahaan, di mana manajemen berperan untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, lalu merencanakan cara terbaik demi mencapai tujuan tersebut. Fungsi kedua yaitu adanya pengorganisasian. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan menentukan tugas apa yang harus dilakukan berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Pengorganisasian ini biasanya dibagi berdasarkan fungsi pokok pemasaran, akuntansinya, kemudian produksi, administrasi, dan fungsi-fungsi lainnya. Jadi, pengorganisasian ini dilakukan dengan menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, fungsi ketiga itu adanya pengarahan. Pengarahan dapat dilakukan dengan metode pemengaruhi dan memotivasi yang dilakukan oleh manajer per divisi. Setiap anggota ini harus tahu dan paham job description-nya. Peran direction ini dilakukan oleh seorang manajer di masing-masing divisi, yaitu dilakukan dengan metode pemengaruhan dan memotivasi karyawan masing-masing di sebuah perusahaan. Fungsi keempat yaitu adanya pengendalian. Controlling dilakukan untuk memastikan target berjalan dengan baik. Umumnya, fungsi pengendalian ini meliputi beberapa kegiatan, yakni dengan menentukan standar presentasi, mengukur prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi tersebut, kemudian melakukan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Nah, itu merupakan fungsi manajemen retail. Kita membahas mengenai unsur manajemen. Unsur manajemen itu terdiri dari 6. Yang pertama itu ada manusia. Perusahaan tidak mampu menentukan dan menyusun rencana baik
tanpa adanya manusia sebagai pengelola. Jadi, manusia ini menjadi unsur utama dalam manajemen. Tanpa adanya manusia, tentu sebuah perusahaan tidak dapat menentukan dan menyusun sebuah rencana dengan baik. Unsur kedua yaitu adanya uang, alat tukar dan pengukur nilai suatu barang dan jasa, guna memperhitungkan keberlangsungan bisnis secara rasional. Lanjut ke unsur ketiga, yaitu bahan. Unsur yang harus dipenuhi untuk menjalankan suatu bisnis, di mana si perusahaan itu harus mampu memastikan ketersediaan bahan tersebut agar tidak menghambat proses barang yang akan dijual. Bahan terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada bahan setengah jadi dan bahan jadi. Lanjut ke unsur keempat, yaitu ada mesin. Mesin menjadi unsur untuk memperlancar kinerja sebuah produksi atau distribusi suatu barang. Mesin yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan menunjang keberlangsungan si perusahaan itu sendiri. Mesin dapat berupa mesin-mesin pabrik, kemudian komputer, printer, dan mesin kasir lainnya. Lanjut ke unsur kelima, yaitu adanya metode. Unsur manajemen untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Metode juga harus berkesinambungan antara di satu divisi dengan divisi lainnya, gunanya agar para karyawan dapat bekerja sama secara berdampingan. Kemudian dapat menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang terbaik. Unsur terakhir yaitu pasar. Pasar yang telah dihasilkan produk yang harus dihasilkan harus dipasarkan dengan baik. Permintaan pasar yang tinggi akan membuat produksi tetap berlangsung dan berhasil mendapatkan sebuah keuntungan. Oleh sebab itu, sebuah perusahaan harus melakukan sebuah pemasaran untuk menarik perhatian konsumen atau target pasarnya. Contohnya, misalnya dengan memperkenalkan produk dengan harga yang lebih rendah atau memberikan produk buy one get one. Lanjut, kita tahapan strategi perencanaan bisnis retail. Ada 7 tahapan dalam perencanaan bisnis retail. Yang pertama, membangun visi dan misi. Tentu sebelum kita memulai sebuah bisnis retail, maka sebuah perusahaan harus tahu betul apa visi dan misi si perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan analisis pasar. Setelah visi dan misi ditentukan, maka tahap selanjutnya yaitu analisis pasar. Analisis pasar dilakukan dengan melihat semua faktor yang memengaruhi keberlangsungan bisnis retail. Analisis ini dapat dilakukan dengan melihat faktor peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dari retail itu sendiri. Yang ketiga yaitu identifikasi strategi pasar. Identifikasi strategi pasar dengan menekankan bagaimana retail meningkatkan penjualan dengan melihat langsung atau menciptakan peluang pada pasar. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mengevaluasi strategi. Lanjut ke 5 yaitu membangun tujuan secara spesifik. Yaitu tujuannya itu untuk jangka yang panjang dengan mengukur performance, kemudian jangka waktu pencapaian tujuan, dan jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lanjut ke tahap ke-6 yaitu membangun strategi mix retail.
dalam proses membangun strategi mix retail, yaitu untuk tiap-tiap strategi, jumlah investasi yang dikontrol, dan dievaluasi kinerjanya. Lanjut tahap terakhir yaitu evaluasi kinerja. Hal ini dilakukan untuk kinerja tiap-tiap strategi dan program implementasinya. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan jumlah yang sudah digariskan untuk dicapai, maka tentu harus adanya perubahan-perubahan strategi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bidang-bidang manajemen dalam bisnis retail. Bidang pertama ada manajemen keuangan retail. Manajemen keuangan perusahaan bertugas agar arus kas berjalan stabil sehingga pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan. Dengan adanya pengelolaan sebuah keuangan, seluruh komponen perusahaan bisnis retail akan berdata rapi dan memudahkan melakukan sebuah analisis. Dalam pengukuran kinerja keuangan retail, terdapat beberapa indikator. Biasanya yang pertama yaitu ada margin kontribusi. Lanjut kita bahas mengenai manajemen sumber daya manusia retail. Manajemen sumber daya manusia untuk mengelola setiap individu secara tepat agar dapat bekerja sama dengan baik, efektif, dan efisien sehingga tujuan dapat tercapai. Manajemen sumber daya manusia ini adalah salah satu faktor penentu dalam competitive advantage industri retail. Peran manajemen sumber daya manusia contohnya untuk penggunaan karyawan part-time, pengontrolan biaya, dan perubahan demografis dari sumber daya manusia itu sendiri. Tahap-tahapan dalam mengelola sumber daya manusia yang pertama itu adalah rekrutmen. Rekrutmen merupakan gerbang awal dalam menentukan si karyawan tersebut. Apakah karyawan tersebut layak masuk ke dalam sebuah perusahaan tersebut atau justru sebaliknya. Kedua, itu orientasi. Setiap perusahaan memiliki budaya, suasana, prinsip kerja, dan nilai-nilai yang berbeda. Lanjut, yang ketiga, yaitu pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, sehingga dapat terjadi peningkatan sebuah kinerja. Jadi, dalam sebuah perusahaan, tentu harus adanya pelatihan bagi setiap karyawannya untuk menambah skill kinerja masing-masing personil. Lanjut, yang keempat, yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan dengan pengawasan. Lanjut ke bidang manajemen selanjutnya, yaitu manajemen lokasi retail. Lokasi retail ini berpengaruh pada keberlangsungan hidup bisnis retail. Terdapat dua tipe lokasi, yaitu lokasi retail yang berdiri sendiri dan lokasi retail yang berada di pusat pembelanjaan. Pemilihan lokasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lanjut ke manajemen pemasaran. Pemasaran diperlukan untuk memperkenalkan sebuah produk dan mencari pelanggan. Peran pemasaran menjadi sangat penting dan aktif jika produk yang diperkenalkan tergolong jenis baru. Hal ini agar produk diketahui oleh target market, agar produk dapat sampai di tangan konsumen. Jadi, setiap perusahaan tentu harus memiliki berbagai bidang
bidang dalam menunjang sebuah perusahaan. Namun, manajemen pemasaran ini hal yang sangat penting untuk terus meningkatkan produksi pemasaran dalam sebuah perusahaan. Nah, pemasaran yang pertama, membantu pengusaha bisnis retail berorientasi ke masa depan. Yang kedua, koordinasi keputusan. Dan yang ketiga, yaitu perencanaan penekanan tujuan organisasional. Bidang selanjutnya yaitu ada manajemen hubungan konsumen retail atau disebut dengan manajemen pelanggan. Hubungan konsumen atau pelanggan atau disebut dengan customer loyalty penting dalam bisnis retail. Kenapa? Karena customer loyalty adalah sebuah kesetiaan konsumen. Konsumen yang setia untuk memakai sebuah produk atau jasa tertentu yang tercermin dalam pembelian yang konsisten atau berulang-ulang terhadap produk jasa tersebut. Atau lebih singkatnya, konsumen yang setia membeli produk atau jasa di suatu perusahaan tersebut. Pada halnya, manajemen pelanggan berfungsi untuk menarik pelanggan baru, kemudian mempertahankan pelanggan lama, dan menciptakan pelanggan yang lebih kualitas. Nah, itu dia mengenai manajemen bisnis retail. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat terus